Dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa bagi para imam, suster, bruder, biarawan, biarawati, supaya mereka senantiasa setia dan boleh melayani Tuhan dengan gembira dan tulus hati. Selamat hari panggilan, saya mengajak orang-orang muda untuk senantiasa mau mendengar panggilan Tuhan. Rekan-rekan muda di San Mare Keuskupan Agung Jakarta dan di seluruh dunia, hari Minggu ini, Minggu Paskah keempat, Minggu Gembala Baik, Minggu Doa Panggilan Sedunia. Hari ini kita ingin mempersembahkan secara khusus doa-doa kita bagi para imam, biarawan, biarawati yang mempersembahkan hidup mereka untuk melayani gereja dan dunia. Hari ini juga secara khusus kita ingin mengenang, mengingat, mendoakan dan meneguhkan saudara-saudara muda yang sedang memperjuangkan panggilan mereka di seminari atau yang masih di tengah keluarga karena ragu dan bimbang. Apakah Tuhan sungguh memanggil dan ingin memakai saya? Dengarkan panggilan Tuhan hari ini. Dunia berdoa bagimu. Jawablah iya atas panggilan Tuhan tersebut. Tuhan tidak membutuhkan manusia sempurna, tapi Tuhan membutuhkan orang yang siap dibentuk, siap disempurnakan oleh Tuhan untuk melayani gereja dan dunia. Hari ini kami berdoa bagi kalian semua kaum muda. Jawablah iya untuk panggilan Tuhan tersebut. Semoga berkat dan doa dari Allah sungguh meneguhkan kalian untuk menjawab panggilannya. Tuhan memberkati kalian semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, WMK yang terkasih. Mau ikut gabung bersama kami? Nah, gereja senantiasa memanggil Anda semua untuk ikut serta di dalam pelayanan. Bagaimana caranya? Mari kita bergabung bersama untuk melayani melalui pelayanan-pelayanan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Dan ini sangat dibutuhkan oleh gereja, karena melalui pelayanan ini gereja diperkaya dan terus-menerus hidup, tumbuh. Siapa lagi yang akan menjawab kalau bukan kita semua? Pasti Anda dipanggil juga. Mari kita bersama-sama bergabung melayani Tuhan kepada sesama yang sangat membutuhkan kita dan pelayanan kita. Salam dan mari bergabung. Terima kasih. Halo guys, kenalin nama saya Dion. Nah, asal paroki saya dari Santa Maria Regina Bintaro. Nah, sekarang itu saya sudah tahun yang ketiga saya berada di seminari, teman-teman. Ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Kalau ditanya soal mengapa menjadi imam sih, sebenarnya jawaban saya simpel. Saya ingin memimpin perayaan Ekaristi setiap hari Minggu atau bahkan setiap hari. Nah, tapi kemudian setelah berada di seminari ini, saya menemukan jawaban yang luar biasa menarik, teman-teman. Ternyata alasan saya menjadi imam bukan cuma soal Ekaristi, tapi berkaitan dengan pelayanan saya. Nah, kalau kalian masuk seminar ini, kalian bisa berkembang di banyak bidang, teman-teman. Salah satunya olahraga, main bola, bisa main futsalan, atau bisa main bulu tangkis, dan lain-lain. Soal musik, oh tenang saja, seminari menyediakan sarananya. Kalian bisa belajar bermain violin, bisa belajar bermain gitar, belajar bermain piano, semuanya ada. Nah, untuk itu teman-teman, maka pilihan untuk menjadi seorang imam itu ya sebenarnya itu pilihan yang menarik, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau ingin melayani banyak orang tanpa pandang bulu, jadilah seorang imam. Ayo masuk seminari. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hai anak muda, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, buat kalian yang suka tantangan tapi gak baperan, buat kalian yang jomblo tapi gak suka melongo,
masuklah seminari, jadilah imam, bruder, dan suster. Gereja dan dunia membutuhkan Anda untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati. Hai kaula muda, rekan-rekan yang terkasih. Saya Romo Donatus Kusmartono SCY. Sebagai seorang imam, saya menghayati imamat itu mempunyai 3 dimensi. Dimensi pada Allah yaitu cara saya untuk menjawab panggilan Allah, cara saya untuk mencintai Allah, cara saya untuk memuliakan Allah. Dan apa yang saya lakukan untuk Allah itu terkait dengan dimensi yang kedua, yaitu dengan sesama. Saya mencoba untuk mencintai Allah itu dalam sesama. Bagaimana saya memberi perhatian, berkembang bersama mereka, melayani mereka sesama saya, memberikan pelayanan-pelayanan sakramen yang pada saat ini sangat dibutuhkan. Sakramen-sakramen. Tentu, imamat itu juga mempunyai dimensi pribadi, yaitu pengudusan diri. Melalui imamat ini saya juga memproses penyempurnaan diri, karena saya sadar bahwa untuk sampai kepada kesempurnaan itu tidak sekali jadi. Saya memproses tahap demi tahap. Ini penghayatan imamat saya. Banyak hal yang telah saya lakukan, memang syukur karena saya memang sudah 26 tahun menjadi imam. Menggembirakan, penuh sukacita, ya. Dan karena itulah saya mengajak kalian, adik-adikku, kaula muda, anak-anak yang terkasih, jangan takut untuk menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster. Jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Enjoy. Kita bisa berkembang, kita bisa memberi pelayanan, kita bisa memuliakan Allah, kita bisa banyak hal untuk diri, sesama, dan Tuhan. Karena itu sekali lagi, ayo jangan takut, jangan khawatir untuk menjawab panggilan Tuhan. Oke? Oke? Kamu yang sedang melihat video ini, Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu dan berharap kamu membukanya untuk Tuhan. Buka saja, tidak usah takut. Dan apabila Ia mengajakmu bekerja di ladangnya, ikut, tidak usah takut, karena Dia yang akan berkarya dalam hidupmu. Dan jika kelak kamu tidak jadi pastor atau kamu tidak jadi suster, tidak masalah. Karena dari sana kamu punya bekal pengalaman yang bisa kamu gunakan untuk kegiatan hidupmu selanjutnya. Tuhan sedang menunggu jawabanmu. Sarang. Halo guys, bro and sis, sobat-sobat yang terkasih. Buat kalian yang jomblo, buat kalian yang lagi bingung mau ngapain, ingat lagunya Yura. Jangan kau pilih dia, pilihlah Yesus yang mampu mencintamu lebih dari dia. So, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan karena pasti membawa sukacita. Stay tune, saya tunggu. Saya Romo Kadep dari keluarga misionaris Saberian. Bagi saya, panggilan misioner adalah sebuah rahmat yang besar. Saya bahagia. Panggilan itu sendiri jelas dikatakan oleh Paus Fransiskus. Kita akan dipeluk dan kita akan menemukan panggilan itu ketika hati kita selalu terbuka untuk bersyukur dan memberikan ruang dalam hidup kita bagi Tuhan. Dan tentu para murid juga pernah merasa takut, khususnya bagi anak-anak muda ketika Yesus berjalan di atas air dan mendekati mereka. Bagi para murid, mereka menganggap itu hantu, ya tentu menakutkan. Tapi dalam kondisi yang demikian, Yesus mengatakan, semangat, jangan takut, ini aku. Tuhan tahu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita, apa menjadi kekhawatiran-kekhawatiran kita, apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita. Tuhan juga tahu bahwa segala pilihan hidup yang mendasar, seperti mengikutinya secara dekat, memerlukan sebuah keberanian. Justru dalam situasi yang seperti itu, Yesus mengatakan kepada kita, dan kata-kata itu harus kita selalu ingat,
Jangan takut, aku selalu menyertaimu. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Jadikanlah dunia sebagai suatu keluarga. Caritas Christi Urget Nos, kasih Kristus yang mendorong kita. Ya, para sahabat muda terkasih, tentu kalau misalnya kita ditanya, pengen gak sih kita punya sahabat? Nah, Romo ingin mengatakan kepada Anda bahwa betapa bahagianya kita kalau diajak oleh Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Dan inilah pilihan Romo ketika Romo mendengarkan sabda Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 14, yakni Tuhan Yesus mengatakan kepada Romo, "Kamu adalah sahabatku jikalau engkau menaati perintahku." Dasar dari kata-kata inilah yang membuat Romo tertarik untuk menjadi seorang imam. Oleh karena itu, sahabat muda yang terkasih, kalau misalnya kita benar-benar ingin menjadi sahabat Tuhan, maka jalan panggilan imamat pun juga menjadi salah satu jalan panggilan hidup yang kiranya semakin membuat kita peka dengan panggilan Tuhan untuk menjadi sahabat Dia, untuk melayani sesama kita. Maka, sudahkah kita siap diajak untuk menjadi sahabat oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi Sang Gembala di dalam tugas pelayanan kita? Semoga kita bisa menjadi sahabat bagi Yesus dan sahabat bagi sesama kita di dalam perjalanan panggilan untuk menjadi seorang imam. Tertarik mau jadi imam? Yuk, daftar yuk. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, saya Suster Emiliana. Saya Suster Felicitas. Saya Suster Grace dari Ghana, Afrika Barat. Kami dari Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Kami ingin menyapa teman-teman semua di hari yang istimewa ini untuk mendengarkan panggilan Tuhan secara lebih serius. Hari Minggu panggilan yang ditetapkan oleh gereja pada minggu ini adalah panggilan bagi kita semua untuk mengikuti Yesus dengan cara yang istimewa, dengan cara hidup membiara dan hidup imamat. Allah tidak pernah bekerja sendiri. Ia selalu melibatkan orang muda dalam rencana dan karyanya. Maka teman-teman muda yang terkasih, lihat sekelilingmu, lihat sesamamu, pandanglah hati Yesus, dengarkan bisikannya. Allah ada dalam hatimu, dengarkan dan jawablah panggilannya. Lihat, pertimbangkan dan putuskan dalam kelembutan hatimu. Tuhan menunggumu, orang muda untuk Tuhan. Mari bergabunglah bersama kami, Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Teman-teman kaum muda yang dikasih Tuhan, saya Romo Harno SX, saya misionaris Xaverian, menjumpai Anda sekalian pada hari yang penuh rahmat ini. Kalau Anda seorang pengikut Yesus, bersyukurlah karena Anda dikasih Tuhan. Karena Anda dipanggil dan diutus, dan karena Anda diberkati dengan Roh Kudus. Dan ingatlah ini, bahwa Tuhan Yesus yang memanggil kita, menghendaki hidup kita bermakna, menghendaki hidup kita dalam kepenuhan, menghendaki kita menjadi berkat bagi sesama, dan juga menghendaki kita untuk berani menjadi pengikutnya yang setia dan lebih dekat lagi. Maka saya mengundang Anda sekalian, kaum muda, mari kita tanggapi panggilan Tuhan lebih dekat lagi dengan menjadi imam, biarawan-biarawati, bruder dan suster. Dan jangan takut, Tuhan Yesus yang memanggil, Ia juga akan menyertai kita. Ia juga akan berjalan bersama kita, mengulurkan tangannya untuk kita, agar kita tidak berjalan sendirian. Tuhan yang memanggil, Ia akan melengkapi dengan rahmat-rahmat yang kita perlukan dalam menjalani panggilan ini. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan. Tuhan memberkati. Hai guys, apa itu panggilan? Saat Tuhan datang kepadamu, mengetukmu, dan kau buka serta menjawabnya, maka kau akan bahagia. Join with us, with Jesus. Hai teman-teman muda, mari bergabung bersama kami, para suster Santa Perawan Maria. Jadilah sahabat bagi sesama. Sediakanlah dirimu dipakai oleh Tuhan, bekerja di ladangnya.
God bless you.